mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Hari yang telah Kau berikan bagi kami. Biarlah pada pagi hari ini kami mau datang berbakti kepadamu Tuhan. Menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadirat-Mu. Haleluya. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung selama-lamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Katakan Allah, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung selama-lamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung selama-lamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Kaulah Bapa, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung selama-lamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya.
tiada Allah yang seperti Engkau. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami boleh menikmati kehidupan saat ini, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau naikkan pujian kami bagi Engkau. Sebab Engkaulah Allah pencipta kami, yang telah memelihara kehidupan kami. Tuhan, biar Engkau yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom saudara, mengucap syukur sebab Tuhan baik dalam hidup kita, amin. Kalau kita bisa kuat, kita bisa sehat, kita bisa berdiri, kita bisa duduk di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian bagi Dia, sebab Tuhan baik. Haleluya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia Tuhan sang kepala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan sab hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Amin. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita mau naikkan dari hati yang terdalam. Sebab Tuhan baik, selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lagi kita menaikkan, katakan sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Engkau yang terbaik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin, terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Dia kemuliaan bagi Tuhan kita sebab Dia baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau lebih lagi nyanyikan pujian bagi Tuhan, amin. Dan kita merasakan hadiratnya yang memberikan kedamaian dalam hati kita. Haleluya.
Ajarku berdiam Tuhan, dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, membawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah katakan hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Amin. Mari kita nyanyikan lagi. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Oh, oh. Di sana Kau menanti, membawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah katakan hidupku Tuhan. Amin. Hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Katakan hidupku hanyalah untuk-Mu Tuhan. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Biar kita mau selalu berpegang kepada Roh Kudus yang menjadi tuntunan dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Sebab kalau kita bisa hidup semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita mau nyanyikan lagi pujian. Engkaulah satu-satunya Allah memberikan kebenaran dalam hidup kita semua. Kaulah satu-satunya sumber dari jalannya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sampai
pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Maulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu, Allah. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Oh Yesus, kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama, hidupku takkan sama, hidupku takkan sama. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Pada pagi hari ini, Kau yang hadir melihat hati kami. Hati kami yang haus, yang rindu, yang mau sungguh-sungguh mendengar akan suara-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu
selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Seperti Bapa sayang, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkah. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkah. Hari depan Kau berikan, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagi. Hari depan indah Kau beri, amin Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau kami bisa hidup, kalau kami ada, semua karena-Mu Tuhan. Apa yang kami miliki berasal daripada-Mu Tuhan. Tiada satu pun yang dapat kami banggakan. Semuanya karena-Mu, semuanya dari-Mu. Sebab anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Kami dapat melangkah, kami kuat, sebab Tuhan yang menopang hidup kami. Tak pernah kami biarkan
Terima kasih buat kasih sayang-Mu Tuhan. Iralamaya Ramaya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagi hari depan. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami telah siap untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang boleh menjadi rema dalam hidup kami, yang memperbaharui akan pikiran kami, perasaan dan kehendak kami. Tuhan juga memberkati hamba-Mu Om Yos yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah urapan-Mu yang mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Om Yos. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan mengenai pemulihan. Saudara-saudara, kalau saudara dengar kata-kata pemulihan, pasti ada yang namanya adalah kejatuhan. Tetapi hari ini kita bicara mengenai pemulihan. Pemulihan itu ada sesuatu yang rusak, kemudian yang diperbaiki. Nah, saudara-saudara, Allah pada mulanya menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya itu semuanya baik. Allah melihat semuanya baik, dan Allah bersukacita dan memberkati. Nah, sekarang saudara, semenjak Adam dan Hawa, saudara-saudara, dia jatuh dalam dosa, maka Allah merencanakan pemulihan melalui kematian Tuhan kita, Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan kita Yesus, dan pencurahan Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, kalau ada yang namanya pemulihan, saudara, saya bagi menjadi 3, tetapi saya akan bagi menjadi 2 saja. Yang pertama dan kedua itu adalah mengenai syaratnya, dan yang ketiga itu mengenai apa rencana Allah. Ya. Jadi saudara, kita akan melihat rencananya Allah dulu. Saudara, rencana Allah kita bisa lihat, yaitu di poin yang ketiga. Ini adalah rencana Allah. Sebelum saya menceritakan mengenai rencana Allah, saudara-saudara, di ayat yang ke-22 itu dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia, Kristus, telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus itu ceritanya adalah kepala. Ya, ini blessingnya, rencana Allah, blessingnya.
Nah, tapi tadi poin 1 dan 2 itu syaratnya. Yang ketiga adalah blessingnya. Nah, ini blessing. Kita bicara blessing dulu ya. Jangan bicara soal syarat dulu. Ya, ini soal blessing, berkatnya. Nah, saudara-saudara, planningnya Allah, rencananya Allah, ya, Tuhan Yesus itu jadi kepala. Terus kita jadi apanya? Ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, kepenuhan Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat itu adalah tubuhnya. Tuhan Yesus adalah kepalanya. Saudara-saudara, kita ini tubuhnya Tuhan loh. Tuhan Yesus itu adalah kepala. Saya akan kasih contoh ya. Kalau saudara bisa memenuhi syarat-syarat nomor 1 dan 2 tadi, blessing, rencana Allah itu akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara-saudara, kita kenal di sini, di dalam gereja ini banyak orang yang punya indera keenam. Ya. Nah, saya tidak tunjuk orangnya, tapi banyak di antara kita yang punya indera keenam. Apa indera keenam? Apa yang saudara tidak bisa lihat, itu dia bisa lihat. Satu ketika saudara-saudara, ada seseorang, kemudian dia bilang, "Om, saya tadi malam nggak bisa tidur, Om." Kenapa? Kuping saya yang sebelah kiri itu omongannya omongan jelek. Dan sebelah kanan ini omongan yang baik. Jadi semalam itu saya mau tidur nggak bisa tidur, Om. Setelah saya tidur, saya itu kayak dibanting-banting, Om. Saya diangkat, dijatuhin. Diangkat lagi, dijatuhin. Jadi saya nggak bisa tidur. Jadi dari saya mau tidur sampai saya tidur itu saya nggak bisa tidur. Kenapa? Saya pertama-tama nggak bisa tidur karena telinga saya yang kiri itu ngomong hal yang jelek, sebelah kanan ini ngomong yang baik. Terus habis tidur saya terpaksa bangun, Om. Kenapa? Saya diangkat, dibanting. Saya diangkat, dibanting, diangkat, dibanting. Nah, saudara-saudara, jadi ayat ini untuk ini, saudara. Ayat ini untuk ini, ya. Bagi saudara yang punya indera keenam. Tapi kalau saudara tidak punya indera keenam, kok kayaknya moodnya nggak enak ya? Oh, kayaknya moodnya enak. Kok kayaknya moodnya nggak enak ya? Kok kayaknya moodnya enak ya? Kayaknya pikirannya kok kacau ya, ya kan? Nah, itu bagi yang tidak punya indera keenam. Ya, jadi dia itu berubah-ubah perasaannya. Tetapi kalau bagi yang punya indera keenam, dia bisa melihat, dia bisa mendengar. Lah, kalau saudara syarat-syarat yang nomor 1 dan nomor 2 itu saudara jalankan dan saudara betul-betul jalankan, maka saudara apa yang terjadi? Saudara itu sebagai jemaat Tuhan, Tuhan Yesus itu adalah kepala. Sedangkan saudara adalah tubuhnya. Jadi kalau ada orang kayak begitu gimana saudara cara ngomongnya? Gampang. Saya langsung ngomong. Kalau gitu memang setannya ada di mana sekarang? Iya, Om, setannya ada. Tunjukin saya setannya mana? Itu, Om, di tangga itu ada setannya. Ya kan, di tangga ada setannya. Terus di mana lagi? Itu, Om, di tanjakan parkir itu, Om. Itu ada setannya itu, Om. Wih, keren juga ya kan. Setan banyak banget gitu ya kan. Bener nggak? Bener itu memang bener, bukan bohongan. Ya, bener itu. Jadi orang ini nggak buat-buat karena dia punya indera keenam. Ya. Terus mana lagi? Di pohon, Om. Di mana? Yang buahnya itu banyak, Om, katanya. Oke. Sekarang, saya tanya, kalau yang di sebelah sini, katanya, ini banyak banget, Om, saya tanya, katanya. Oke, ya kan?
Salah apa enggak salah? Benar saudara. Itu karena dia punya indera keenam. Sedangkan saudara yang tidak punya indera keenam, pikirannya kadang kacau, keinginannya kadang kacau, perasaannya kadang kacau, tubuhnya kadang kacau. Sakit, sehat, lemah, kuat, ya, berpindah-pindah. Oke. Jadi gini saudara, saudara harus tahu rencana Allah. Allah itu ingin pulihkan kita. Apa bentuk pemulihannya? Saudara, dunia ini dikuasai oleh roh-roh jahat di udara. Ya. Jadi saudara, setan itu ada di mana-mana, roh jahat itu ada di mana-mana. Sewaktu-waktu saudara itu, kalau saudara tidak menjalankan dua syarat tadi, nomor 1 dan 2, saudara kalau enggak ngelihat, ya saudara terganggu. Roh, jiwa, kehendak, emosi, dan tubuh. Ya, kalau sudah kacau banget ya, rohmu dikuasai juga. Ya. Bisa apa lagi saudara? Iblis itu bisa menguasai pekerjaan kita. Dia bisa menguasai keluarga kita. Nah itu saudara mesti lihat. Jadi iblis itu memang betul. Coba saudara lihat, Tuhan Yesus saja disuruh apa saudara? Dia suruh naik ke bukit. Lihat tuh. Semua dunia ini dan kemuliaannya akan aku berikan kepadamu. Memang Tuhan Yesus berkaya? Serius ini. Jadi saudara-saudara, asal engkau mau menyembah aku. Ini serius. Alkitab bukan bohongan. Ya, kalau saudara punya indera keenam, kembali saya katakan saudara melihat. Tapi kalau saudara tidak punya indera keenam, karaktermu jadi jelek. Tubuhmu bisa sakit-sakitan, bangkrut, rumah tanggamu, pekerjaanmu bisa kacau pakai balau. Nah, saudara-saudara, akhirnya saya bilang, nih, coba kamu ke situ, ke tangga. Lihat, setannya ada enggak? Masuk saudara, nggak ada om. Coba kamu sekarang keluar, lihat itu, yang di tanjakan parkir kita itu, setannya ada nggak? Sudah nggak ada om. Udah balik lagi kan yang ketiga, yang ketiga, yang kamu bilang pohonnya banyak buahnya, ambilin buahnya. Yang dibawa apa saudara? Buah pentil, katanya banyak buahnya. Ya kan? Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, iblis itu adalah penipu. Ya. Jadi iblis itu penipu. Jadi saudara-saudara, jadi saudara dan saya, Tuhan mau memulihkan kita, saudara-saudara. Rencana Allah memulihkan kita, kita dijadikan Tuhan tubuhnya. Sedang Tuhan kepalanya. Jadi kalau saudara ngadepin segala sesuatu, saudara harus tahu siapa kita, siapa Tuhan, siapa kita, tubuh Tuhan. Siapa Tuhan Yesus? Kepala. Jadi saudara dalam menghadapi apapun, saudara tidak perlu takut. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Kalau Tuhan adalah kepala dan kita anggota tubuhnya, segala sesuatu ada di bawah telapak kaki itu. Di bawah telapak kaki Tuhan, di bawah telapak kaki kita. Jadi saudara, maka itu tadi lagu yang terakhir tadi apa, nyanyi apa tuh? Terus apa lagi? Saya terenyuh saudara. Wah, Bapak sayang sama kita anaknya, ya kan? Untung tadi air matanya nggak keluar semua. Begitu sayang Bapak sama kita anaknya. Kenapa saudara? Karena kita diberi kuasa. Yesus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Segala sesuatu ada di bawah telapak kaki itu Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini rencana Allah. Saudara punya masalah apapun, jangan takut. Kenapa? Segala sesuatu ada di bawah telapak kaki Tuhan, di mana Tuhan adalah kepalanya, kita adalah anggota tubuhnya. Siapa takut di sini? Nggak ada. Takut sih saudara. Ya.
Kalau saya pikirin gitu, wih takut juga itu. Setan di tangga. Setan di mana? Di tanjakan itu, parkir. Ya takut juga. Setan apa? Di pohon om, di pohon. Buahnya ambil. Ya kan? Nah saudara, real tidak? Itu real. Ya, nyata setan itu. Tapi karena namanya setan, roh jahat itu adalah penipu. Oke. Itu rencana Allah yang pertama. 3-1. Kan kita masih punya 1 dan 2 ya kan? Ini 3-1. Mari kita lihat lagi. Ini yang kedua. Rencana Allah di dalam kehidupan kita, selain Tuhan menjadi kepala dan kita anggota tubuhnya, dan semua ada di bawah telapak kaki kita akan baca Roma 8 ayat 18 dan 20. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, semenderita-menderitanya kita, itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Amin, saudara. Wah, kemuliaan apa toh om? Kemuliaan apa itu ya kan? Nah, baca lagi. Kalau baca itu yang komplit ya kan, saudara. Jangan baca cuma 1 ayat ya. Dilanjutkan. Tuh, kemuliaan apa yang kita? Penderitaan apa? Walah, kita ini menderita, saudara-saudara. Siapa di sini yang tidak menderita? Nggak ada ya? Saya menderita, saudara. Saudara nggak menderita ya? Berarti kalau saudara nggak menderita itu nganggo carpe diewe. Do you know nganggo carpe diewe? Iya. Ya. Saya menderita. Saya harus pikul salib. Saya harus tahu kebenaran. Dan kebenaran itu harus saya jalankan. Itulah mengapa kita sebut kita ini menderita. Loh. Kalau yang paling enak apa saudara? Nganggo carpe diewe. Pakai maunya sendiri. Iya kan? Kalau pengen nggak menderita. Iya kan? Ya. Tidur semaunya sendiri. Ya. Saya mau tidur, saya tidur. Saya nggak mau tidur, saya nggak tidur. Saya mau bangun, saya bangun. Saya nggak mau bangun, ya saya nggak bangun. Itu namanya nganggo carpe diewe. Saenake dhewe. Saya pengen kerja, kerja. Saya nggak pengen kerja, nggak kerja. Nah itu namanya apa saudara? Nganggo carpe diewe. Tapi kalau saudara itu anak Tuhan, saudara itu tahu kebenaran. Saudara mesti tahu, oh jam bangun saya harus bangun. Jam tidur saya harus tidur. Jam kerja saya harus kerja. Saya jam pulang saya harus pulang. Ya. Jangan diputar balik. Nah, maka itu saudara-saudara, kita ini menderita. Siapa di sini yang nggak menderita angkat tangan? Oh, kalau gitu nggak taat hukum semua ya. Nah, kalau saudara nggak menderita, sekarang taati firman Tuhan, maka saudara akan menderita. Firman Tuhan itu adalah kuk yang kupasang. Kuk yang kupasang itu ringan dan enak rasanya. Menderita enggak? Tapi menderita. Tapi enak Saya tanya, saudara nikah enak apa enggak? Kok enggak ada yang ngomong? Ya kan? Menikah itu berat, saudara. Cowok harus cari makan. Cewek harus apa, saudara? Atur rumah tangga. Nah kalau saudara mau carpe diewe, ya saudara tidak menderita. Tapi kalau saudara tahu saya perempuan, saya akan tunduk pada suami. Menderita enggak menderita? Loh, kok enggak ada yang jawab? Saya perempuan, saya harus tunduk pada suami. Menderita apa enggak menderita? Menderita. Ih, siapa bilang enggak menderita? Iya kan? Kalau saya cowok, saya harus mencukupi keperluan istri dan anak-anak saya. Menderita enggak? Menderita. Siapa bilang enggak menderita? Nah memang hidup ini menderita karena kita taat kepada firman Tuhan. Kecuali saudara-saudara kita mau hidup dengan maunya sendiri. Kalau saudara mau hidup dengan maunya sendiri, ya enggak menderita. Iya kan? Mau pulang malam, pagi, enggak apa-apa.
mau pergi semaunya sendiri juga nggak apa-apa, pasti nggak menderita. Tapi saudara-saudara, kita ini kalau kita tahu syaratnya nanti, ya, saudara akan tahu bagaimana kita ini memang menderita, saudara. Tapi ingat, setelah kita menderita, Tuhan pasti muliakan kita. Percaya tidak? Setelah saudara menderita, saudara pasti dimuliakan Tuhan. Contoh, saudara ribut, saudara bisa ngalah. Waktu ribut, saudara ngalah, menderita enggak? Menderita. Habis itu jadi apa, saudara? Dimuliakan, sukacita, ya kan? Saudara, misalnya, saya punya kebiasaan selalu telat di dalam pekerjaan. Dan di dalam pekerjaan saya tidak menggunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin. Menderita apa enggak menderita? Menderita enggak? Kalau tidak gunakan, menderita enggak? Kalau menggunakan, menderita enggak? Menderita pasti. Tapi kalau saudara jalankan itu, karakter saudara akan berubah. Saudara akan menjadi orang yang profesional. Dimanapun saudara ditempatkan, saudara adalah orang yang top, number one. Amin. Ya. Dimanapun kita bisa mempengaruhi orang lain untuk menjadi terang, menjadi garam, membuat orang lain punya karakter seperti itu Tuhan. Nah, saudara, menjadi karakter seperti Tuhan, saudara harus menderita dulu. Kuk yang kupasang itu adalah ringan dan enak rasanya. Berat? Enggak berat. Kenapa enggak berat? Menderita, tapi berat enggak? Enggak, karena Yesus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Segala sesuatu ada di bawah telapak kaki Tuhan. Jadi tidak ada yang menderita. Kalau saudara menderita, berarti hubunganmu sama Tuhan nggak beres. Saudara nggak akui dia kepala, sedangkan kita adalah anggota tubuhnya. Akui, Tuhan engkau kepala, aku anggota tubuhmu. Segala sesuatu ada di bawah telapak kakimu. Saudara, jadi kalau saudara melakukan segala sesuatu, nggak menderita. Menderita nggak? Menderita. Tapi akhirnya ringan dan enak rasanya nggak? Iya. Loh, saudara, suami istri ribut. Wah, ribut kan saudara? Perang kan? Menderita nggak? Ya nggak menderita. Wong perang kok menderita. Iya kan? Tapi kalau saudara ngalah itu menderita. Ya kan? Oh, gencatan senjata itu menderita, saudara. Ya, begitu saudara gencatan senjata, saudara menderita. Tapi kalau saudara mau melakukan firman Tuhan, mau hidup dalam kebenaran, saudara mau menderita, apa akhirnya? Saudara akan terima damai sejahtera. Saudara akan dimuliakan, ya. Jadi saudara, jangan segala sesuatu saudara lihat dari ujungnya, tapi saudara harus lihat sampai akhirnya. Tuhanlah yang mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kalau saudara taat pada firman Tuhan, walaupun itu menderita. Kalau saudara taat, saudara akan lihat karakter saudara akan jadi begini. Kalau saudara suami akan jadi suami yang begini. Kalau saudara istri akan jadi istri yang begini. Kalau saudara jadi karyawan akan menjadi karyawan yang begini. Kalau saudara jadi jemaat dan pengerja, saudara akan jadi jemaat dan pengerja yang begini. Ya. Ini janji Tuhan. Ini rencana Allah. Ini pemulihan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Coba lihat ayat yang ke-20. Ayat yang tadi 20 ya. Tadi ayat ke-18, ini 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dengar saudara, semua makhluk, kucing, anjing, ular, serigala, macan tutul, lembu, apapun seluruh makhluk
itu sedang nanti-nantikan kita. Apa saudara? Sebab dengan sangat rindu, semua itu nunggu-nunggu kita saudara. Kapan karakter kita jadi bagus? Ya. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudara dan saya, kita ditunggu oleh seluruh makhluk. Saat kita mempunyai karakter seperti Tuhan. Walaupun menderita, tetapi akhirnya Tuhan muliakan kita. Semua yang berat tadi menjadi ringan. Menjadi enak rasanya. Ya. Jadi kalau hidup, ojo nganggo karepe dewe, ya kan, saudara-saudara. Jadi seluruh makhluk menantikan kita. Kapan kita, saudara-saudara, kapan kita, saudara-saudara, dimuliakan? Dimuliakan itu apa, saudara? Memang dimuliakan sekarang semuanya ringan dan enak rasanya. Tetapi ini juga berbicara mengenai kerajaan 1000 tahun. Di dalam kerajaan 1000 tahun, saudara, nanti semua akan dipulihkan. Apa yang dipulihkan, saudara? Seluruh makhluk menanti-nantikan kita. Jadi saudara-saudara, kita lihat sekarang. Ular-ular juga nunggu kita loh, saudara. Ular yang buas nanti jadi jinak. Itu di dalam kerajaan 1000 tahun. Tetapi saat ini, saudara, saat ini, kalau saudara jadikan Yesus kepala dan engkau anggota tubuhnya, saudara, semua juga akan berubah. Setan juga akan berubah. Kehancuran rumah tangga juga akan dipulihkan. Pekerjaan juga akan dipulihkan. Ya, kebanyakan orang Kristen nggak mau yang begini-begini, ya kan? Tapi ini adalah pemulihan yang Tuhan rencanakan di dalam kita. Apa rencana Allah tersebut? Ya, saudara, sekarang dikatakan karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada sia-siaan. Saudara, kasihan loh ular itu. Dulu ular kan nggak begitu, ya, saudara-saudara. Ular itu sekarang ngesot. Do you know ngesot? Ya. Gara-gara apa, saudara? Gara-gara Hawa jatuh dalam dosa. Maka seluruh binatang jadi begitu. Ya. Seluruhnya menantikan kita. Jadi saudara, ayo mulai bangkit, bangun. Saya dipulihkan. Aku dipulihkan. Hidupku dipulihkan. Terus pagi hari ganti malam aku dipulihkan. Kalau menderita jangan takut. Yesus kepala, segala kita adalah tubuhnya, segala sesuatu ada di bawah telapak kaki. Walaupun kita menderita, saudara-saudara, kita akan diganti dengan kemuliaan. Gampang kok, saudara. Sekarang saya tanya. Saudara jadi suami yang menang-menangan atau jadi istri yang menang-menangan. Kalau saudara mau menderita, mau ngalah, mau ikut sesuai firman Tuhan, apa yang terjadi? Damai yang Dia berikan sangat besar, haleluya. Damai yang Dia berikan, hati gemar. Lah ya kan, dipulihkan kan? Dimuliakan kan? Iya kan? Iya kan? Kalau saudara nggak mau, ya nggak dipulih-pulihkan, ya kan? Oke, sekarang saudara coba lihat. Allah itu mau, saudara-saudara, ketika nanti Yesus datang di awan-awan dan menginjakkan kakinya di muka bumi, di Yerusalem, yang sekarang lagi ribut. Saudara tahu nggak? Yerusalem nanti itu jadi pusat pemerintahannya Tuhan Yesus. Dia akan menjadi King of King, raja di atas segala raja. Nanti baca ya di dalam Yesaya 11 ayat yang 1 perikop. Begini ceritanya. Nanti kalau Tuhan Yesus sudah datang, di dalam kerajaan 1000 tahun, lamanya 1000 tahun. Nih, lihat saudara. Serigala itu kan kasihan.
Dulu serigala itu dipanggilin sama Adam. Sri, kesini. Kamu namanya Gala. Jadi namanya serigala. Ya kan? Serigala akan tinggal bersama dengan domba. Loh, serigala yang begitu kan mestinya makan domba kan? Tapi bisa tinggal bersama. Ini nanti. Ya. Ini rencana Allah. Ya kan? Jadi ada COVID enggak saudara? COVID pun Cina. Ya kan? Saudara ya, oke. Dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Oh, macan tutul bisa tidur sama kambing loh. Lihat saudara, ini rencana Allah. Ya kan? Kira-kira ada kebangkrutan enggak? Enggak ada kebangkrutan. Ada sakit penyakit enggak? Enggak ada. Ada keributan suami istri enggak? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Kenapa saudara? Ini rencana Allah memulihkan kita. Apa rencana Allah tersebut? Serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Oh, ya kan? Terus, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Anak kecil menggiring apa saudara? Lembu dan singa. Loh, saudara dan saya kita harus tahu rencana Allah. Nah, ini rencana Allah, yaitu kita dipulihkan. Nah, sebelum kita dipulihkan ini, kita harus melakukan syaratnya. Oke, yang ketujuh sekarang. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Oh, keren kan saudara? Kalau saudara mau menderita. Tapi kalau saudara nggak mau menderita, mau menang-menangan ya nggak bisa. Ya, kita harus mau menderita. Kita harus pikul salib. Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu. Ya. Jadi saudara, kita harus tahu segala sesuatu ada di bawah telapak kaki Tuhan. Tuhan adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Mesti apa saudara mau menderita. Ya saudara, kalau nggak bisa kapan dimuliakan? Ya nggak akan dimuliakan. Nah, oke. Dan akan sama-sama berbaring. Sedangkan singa akan makan jerami seperti lembu. Singa makan jerami seperti lembu, ya. Akur kan saudara? Oke. Sekarang kita mau lihat apa syaratnya. Saudara, syaratnya adalah di dalam kitab Efesus. Ya. Nih. Nah, yang A dulu. Saudara-saudara, kalau saudara baca, perhatiin cara bacanya ya. Dan supaya ia, Tuhan Yesus, menjadikan mata hatimu terang. Apa saudara? Di sini kataannya mata hati. Mata hati itu apa sih? Ayo, siapa yang bisa bantu saya? Mata hati itu apa? Hati itu punya mata. Ayo, mata hati apa saudara? Ayo silakan. Kita saling bantu-membantu. Bisa dibantu? Ya, pintar tuh Robi pikiran. Mata hati pikiran ya. Nah, nanti kalau saudara itu menurut anatomi, psikologi, jiwa, pikiran. Nah, kalau saya terjemahkan kata-katanya Robi, dan supaya Tuhan Yesus menjadikan mata hatimu terang, pikiranmu terang. Sekarang saya tanya, kalau pikiran terang yang terjadi apa? Bisa dibantu? Kalau pikiranku terang, pertama tenang. Ya kan? Tenang kan? Kalau pikiran kita terang, yang terjadi apa saudara? Selain tenang, siapa yang bisa bantu? Ya, yakin, ya kan? Coba kalau pikiran kita terang, kita tuh pikiran kita yakin, pasti. Apalagi? Yakin, pasti. Apalagi saudara?
tenang, pikirannya tenang. Sekarang saya tanya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Kenapa kok hati kita bisa terang? Bisa dibantu? Hati ini terang. Nah, kalau saudara lihat, saudara, mata hati terang itu kalau pikiran kita terarah kepada perasaan yang mendalam. Coba. Dan tulus. Perasaan yang mendalam dan tulus itu siapa? Siapa? Saudara pernah dengar kemarin? Berbaju jirahkan keadilan. Artinya apa? Kita menggunakan ketulusan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita memang punya hati nurani. Ya, saudara, hati nurani kita itu saudara-saudara kadang-kadang nggak tulus. Kadang-kadang sakarpe dewe. Saudara tahu sakarpe dewe? Kadang-kadang sesuka sendiri. Begitu saya lihat siapa itu Tomo, lagi saya nggak suka, jelek mukanya, gitu ya kan. Tapi lagi saya suka, bagus wajahnya. Nah, saudara, hati nurani kita itu sudah jatuh dalam dosa. Jadi hati nurani kita harus diganti dengan ketulusannya Tuhan. Apa ketulusan Tuhan? Yaitu Roh Kudus yang memenuhi roh kita. Ya, jadi gini. Saya tidak boleh menilai dengan pikiran kita berdasarkan hati nurani saja. Tapi pastikan hati nurani kita tuh tulus. Maksudnya apa? Saudara, perhatikan Yesus yang di dalam. Perhatikan Roh Kudus yang di dalam. Coba, saudara. Kalau pikiran saya terarah kepada daging, apa yang terjadi? Pikiran saya menjadi gelap. Tapi kalau pikiran saya ke arah roh, pikiran saya jadi terang. Maka itu dibilang, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Jadi saudara, gampang. Supaya saudara tahu segala sesuatu ada di bawah telapak kaki Tuhan. Di mana Tuhan Yesus kepala dan kita adalah tubuhnya. Caranya gimana saudara? Caranya gimana saudara? Halo, caranya gimana? Caranya gimana? Pikiranmu harus ke arah Roh Kudus yang di dalam roh kita. Ya, jadi saudara, kadang-kadang kalau pikiran kita ke arah daging, semuanya gelap. Tetapi kalau pikiran kita ke arah Roh Kudus yang di dalam, pikiran kita jadi terang. Terang artinya apa? Yakin. Terang artinya tenang. Nah, kemudian itu adalah melihat rencana Allah. Saudara, melihat rencana Allah. Melihat menjadikan mata hatimu terang. Melihat itu selain menjadikan mata hati kita terang, kemudian melihat yang kedua, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi, selain mata hati kita terang, kita mengerti pengharapan. Nah, sekarang saya tanya, pengharapan itu apa, saudara? Saudara berharap itu apa? Bisa dibantu? Berharap. Berharap itu ada di mana? Ayo, kita udah belajar, saudara. Berharap itu ada di mana? Aku berharap apa yang kuingini bisa tercapai. Aku berharap aku bisa menjadi satu dengan istriku. Misalnya, ini contoh, ya kan? Kalau Fani kan begitu kan harapannya dulu. Aku berharap. Itu artinya berkeinginan. Apa yang kuingini itu tercapai. Waktu itu Fani bilangnya apa? Aku berharap keinginanku yaitu Henry bisa tercapai. Nah, itu contoh pertama. Yang kedua, ini berharap, saudara. Yang kedua, berharap
itu adalah apa saudara? Yang kedua, keinginan tercapai. Terus apa saudara? Hah? Oh, keyakinan itu pikiran. Harapan. Ayo saudara, bisa tahu harapan. Harapan itu keinginan. Fani bilang, saya ingin apa yang saya ingini memiliki Henry tercapai. Harapan yang pertama. Harapan yang kedua, saya bisa menjadi satu dengan Henry. Saya ingat saudara, saya waktu pertama kali menikah, saudara, habis menikah kan, ya, saya itu peluk istri saya angkat begini, saya tuh kepinginnya bisa jadi satu sama dia. Kamu gitu juga nggak? Enggak kan? Peluk ini saya putar-putar itu, kepingin jadi satu, ya kan? Mengingini istri saya. Yang kedua, saya kepingin jadi satu dengan dia. Ya, itu yang kedua, harapan yang kedua. Harapan yang ketiga apa saudara? Bisa dibantu saya saudara, harapan yang ketiga? Harapan yang pertama, kita mengingini untuk memiliki. Yang kedua, harapan yang kedua adalah bersatu. Harapan yang ketiga adalah kalau udah jadi satu sama istri, kepinginnya sedih atau gembira? Apa harapanmu, Robi? Bahagia. Nah itu ya. Jadi saudara-saudara, kita itu sama Tuhan harus begitu, ya. Yang pertama-tama, apa yang engkau ingini untuk engkau miliki? Saya mengingini Tuhan untuk saya memiliki Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pengen jadi satu sama Dia. Loh, saudara itu kepengen jadi satu sama Tuhan gak sih? Ya, maka itu, ya kan, harus menjadi satu. Itu lagu apa? Sepanjang hidupku. Terus? Ayo coba. Ayo kita ayo. 1, 2, 3. Satu hal telah kepada Tuhan yang ku ingini. Terus? Tuhan seumur hidupku rahantu. Jadi saudara, harapan kita itu memiliki Tuhan. Harapan kita itu menjadi satu sama Tuhan. Dan harapan kita itu kepengen bahagia bersama Tuhan. Saudara gitu enggak? Saudara kepengen segala sesuatu ada di bawah telapak kakimu? Ya begitu caranya. Ya kan? Saudara, pikiran saudara ke arah roh. Supaya pikiran saudara yakin. Supaya pikiran saudara tenang. Itu pikiran. Yang kedua adalah kehendak, keinginan. Keinginanmu apa? Keinginan itu adalah harapan. Harapan apa? Memiliki Tuhan. Setelah saudara memiliki Tuhan, saudara menjadi satu dengan Tuhan. Setelah saudara menjadi satu dengan Tuhan, ingin bahagia bersama Tuhan. Sekarang saya tanya, siapa tadi yang ibadah terlambat? itu ngaku itu, ya kan? Ya kan? Berarti saudara, kalau saudara bisa begitu, saudara ngadepin setan, segala sesuatu ada di bawah telapak kaki Tuhan. Karena aku tubuhnya Tuhan dan Tuhan adalah kepalaku. Begitu. Tapi kalau saudara enggak, bisanya was. Ya, jadi saudara, kenapa saudara-saudara segala sesuatu ada di bawah telapak kaki kita? Kenapa? Semua makhluk menunggu kita. Kenapa saudara? Semua nanti makhluk itu jadi jinak. Ya syaratnya tadi, pikiranmu itu loh, pikiranmu kemana saudara? Pikiranmu harus ke arah Roh Kudus yang ada di dalam rohmu.
Yang kedua, saudara, harapan saudara. Harapanku hanya mengingini Tuhan, memiliki Tuhan. Setelah aku miliki, menjadi satu dengan Dia. Setelah menjadi satu dengan Dia, apa saudara? Bahagia bersama Tuhan. Nah, yang enggak begini, kepengin enggak segala sesuatu di bawah telapak kaki Tuhan dan engkau adalah anggota tubuhnya? Ya caranya begini. Maka itu saya bilang ini syarat. Nah, sekarang saya masuk di bagian B. Efesus 1 ayat 18 bagian B. Betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukan baginya bagi orang-orang kudus. Saudara, apa dibilang? Mulia. Mulia itu apa, saudara? Mulia apa, saudara? Apa, saudara? Ayo bantu saya. Ayo. Apa arti mulia? Bisa dibantu saya? Mulia. Mulia. Ayo saudara, bisa? Mulia itu adalah kehormatan yang sungguh mendalam. Ya, mulia itu kamu rasa terhormat. Ya. Jadi saudara, Tuhan itu memanggil kita supaya saudara terhormat. Terhormat itu bukan karena duitnya saja. Ya, terhormat itu bukan karena kesuksesan saudara. Tapi terhormat itu dari perilaku hidup saudara. Masih ingat cerita saya? Seorang pengusaha, dia mengusir di KKR, mengusir encim-encim yang dirasuk setan. Ya dasar dirasuk setan kan setannya ngerti. Dalam nama Yesus aku perintahkan, hai iblis kau keluar. Encimnya keluarin dompet. Cuk, balikno duitku, balikno utangmu balikno, ya kan? Nah, saudara, kehormatan itu tidak sekedar berapa uang yang kita miliki. Kehormatan itu, saudara-saudara, bukan seberapa keberhasilan kita, tapi saudara-saudara, moral kita. Ya, hormat itu kita punya moral yang baik. Dari kehidupan, bukan kehidupan pas KKR saja, tetapi sebelum KKR, sampai selesai KKR dan sampai seterusnya. Ya. Jadi saudara, kehormatan itu adalah kehidupan kita dari awal sampai akhir. Jadi saudara harus bisa menjaga yang namanya kehormatan. Itu namanya kemuliaan, ya. Jadi kemuliaan itu bukan segala uang kita, kedudukan kita, tetapi juga perilaku kita. Jadi bagaimana kita, saudara-saudara, kita harus menjaga yang namanya kehormatan. Sekarang saya tanya, bagaimana saudara bisa disebut orang terhormat? Kalau omongan kita bisa dipercaya. Kalau omongan kita nggak bisa dipercaya, namanya tidak terhormat. Jadi saudara-saudara, bagaimana caranya supaya segala sesuatu ada di bawah telapak kaki kita, supaya harapan seluruh makhluk tidak menjadi sia-sia? Bagaimana supaya saudara-saudara, seluruh binatang, saudara-saudara, menjadi rukun, seluruh makhluk? Kita harus apa, saudara? Menjaga kemuliaan kita. Apa kemuliaan, saudara? Bukan sekedar kekayaan, bukan sekedar apa lagi, saudara? Tadi bukan soal uang, bukan soal harta, tapi kredibilitas kita dari waktu kepada waktu. Jadi mesti dijaga. Ya, saudara mesti jaga. Gimana caranya menjaga? Taruh pikiranmu ke atas roh. Ya, oke. Dan kemudian nah,
panggilan kita, yaitu saudara-saudara, betapa kaya panggilan kita selain kemuliaan adalah, dan betapa hebat kuasanya. Apa saudara? Hebat kuasanya. Kuasa kita sehebat apa? Nah, di sini diceritakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasanya Tuhan yang diberikan kepada kita apa? Coba lihat. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya. Jadi saudara, kita punya kekuasaan yang luar biasa. Kenapa? Kekuasaan kita seperti kekuasaannya yang dikerjakan di dalam Kristus. Kekuasaannya apa saudara? Yesus mati bisa dibangkitkan. Kekuasaan itu adalah tadi, kalau kemuliaan itu di emosi. Tapi kalau namanya kekuasaan itu ada di tubuh. Ya. Jadi Tuhan Yesus dibangkitkan dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya yang di surga. Jadi kita ini luar biasa saudara, kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dibuktikan dengan apa? Tuhan Yesus mati aja dibangkitkan. Apalagi saudara, Tuhan Yesus itu bisa didudukkan di sebelah kanan di sorga. Ya. Banyak orang Kristen yang kepingin dipulihkan, tetapi syaratnya nggak mau dipenuhi. Ya kan? Orang Kristen kan gitu kan kebanyakan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Tapi syaratnya nggak mau dipenuhi. Ya, apa itu syarat? Pikirannya kemana? Keinginannya gimana? Terus emosinya gimana? Saudara tahu nggak bedanya perasaan sama emosi? Ayo silakan dibantu saya. Saya punya perasaan, saya punya emosi. Ayo bisa dibantu perasaan sama emosi? Saya udah bahas ini loh. Apa bedanya perasaan sama emosi? Saudara, kalau perasaan itu begini saudara. Kalau perasaan ya, saya rasa takut, itu perasaan. Tapi emosi takut apa bedanya? Bisa dibantu? Emosi takut. Saya punya perasaan senang. Terus apa bedanya sama emosi senang? Bisa dibantu saya? Apa bedanya? Hah? Mariana bilang ekspresi. Jadi bisa dijelaskan lebih jelas? Saya punya perasaan senang. Saya bahagia, perasaan saya bahagia. Saya punya emosi bahagia. Coba, kalau saya senang waktu nikah sama istri saya, aku senang gitu kan. Tapi kalau punya emosi senang kayak apa? Dipeluk, diangkat, diputer-puter, pengen jadi satu sama gitu ya kan. Yang badannya dua kok menjadi satu. Saudara bisa nangkap apa yang saya katakan? Bisa nangkap saudara? Nah, jadi saudara itu jangan sama Tuhan itu punya perasaan doang. Tapi saudara harus punya emosinya Roh Kudus. Ya, kalau emosi itu ada gejolak dari dalam yang mendorong-dorong. Ya, kalau saya kasih uang 1.000 rupiah, kalau saya kasih uang 1.000 rupiah, saudara pasti ya kurang senang lah. Kalau 1 juta lumayan ya. Iya kan? Lumayan senang. Kemudian saya kasih uang 1 M. Gimana kira-kira? Perasaannya juga bukan senang, tapi ada emosi senang. Ada gejolak di dalam perasaan. Yaitu gejolak di dalam perasaan itu namanya emosi. Nah, saudara bisa bandingkan kan? Ya, ngerti ya saudara? Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Coba, kalau saudara dikasih uang 5 M, nyanyinya gimana? Gimana Tante Sulin? Aku diberkati. Kan gitu kan? Bukan dari luar, gejolak dari dalam. Ya, itulah yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Kemudian saya akan ya
yang apa yang dikerjakan Allah di dalam tubuhnya Tuhan Yesus itu ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi kalau saudara perhatikan, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, Tuhan itu sudah pulihkan kita. Melalui kematian Tuhan Yesus, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, dan mulai dengan pencurahan Roh Kudus. Nah, apa yang harus kita lihat? Saudara, hasilnya adalah, hasil rencana Tuhan itu adalah kita punya pengertian mengenai kemuliaan Tuhan. Pengertian kemuliaan Tuhan. Ayo, pengertian kemuliaan Tuhan mengenai apa? Tuhan Yesus kepala, dan kita adalah anggota tubuhnya. Segala sesuatu ada di bawah telapak kaki Tuhan Yesus. Usir setan tadi, ya kan? Ngadepin apa-apa penuh keyakinan. Terus yang kedua, pengharapannya apa? Semua makhluk itu nunggu kita. Ya kan? Oke, nunggu kita. Terus waktu Tuhan Yesus datang, semua makhluk itu rukun. Ya. Syaratnya apa, saudara? Syaratnya nomor 1 dan 2. Syarat nomor 1 apa, saudara? Melihat rencana Allah. Yang kamu lihat apa? Apa yang kita lihat? Yang engkau lihat adalah Roh Kudus yang di dalam. Ya, saudara, yang engkau lihat. Begitu engkau lihat, apa yang terjadi? Engkau lihat dengan pikiranmu, apa yang terjadi? Habis pikiran, menjalar kemana, saudara? Menjalar kemana? Ayo, tolong dibantu saya. Menjalar kemana? Keinginan, ya kan? Habis pikiran itu jalarnya ke keinginan. Keinginan itu adalah kehendak. Kehendak kita jadi apa? Penuh harapan. Harapannya apa, saudara tadi? Harapannya mengingini Tuhan. Terus menjadi satu dengan Tuhan. Terus bahagia dengan Tuhan. Terus syarat yang kedua adalah apa tadi? Betapa mulia. Mulia itu bukan saja soal harta, tetapi saudara, mulia itu adalah karakter kita sepanjang hidup kita. Kita harus punya karakter yang bisa dipercaya. Dan kemudian tubuh kita kan memiliki tubuh yang penuh kuasa. Kalau saudara sakit, kira-kira disembuhkan nggak? Mestinya capeknya ke situ. Ya, tubuh kita akan disembuhkan. Kalau saudara punya ekonomi yang bangkrut, gimana kira-kira? Dipulihkan. Jadi anak Tuhan. Yang penting syarat nomor 1 dan 2 ini harus dijalankan, ya, supaya saudara rencana Allah nomor 3 ini bisa tercapai. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan